Jalur Pantura Jawa di wilayah Demak Kudus di Kecamatan Karanganyar kembali terendam banjir pada Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024. Lalu lintas di jalan nasional tersebut kembali lumpuh. Air menggenangi jalan dan tak bisa dilalui kendaraan. Banjir Demak juga terjadi bulan lalu, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, di lokasi yang sama. Ketika itu banjir menggenangi jalur Pantura serta pemukiman dan lahan pertanian di sekitarnya selama sepekan lebih. Banjir yang terus berulang di wilayah itu disebut-sebut berhubungan dengan Selat Muria, sebuah bentang alam perairan yang pernah memisahkan Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Seiring berjalan waktu, selat perlahan semakin dangkal hingga air menyusut dan lama-kelamaan selat itu hilang. Banjir saat ini dirumorkan sebagai indikasi kembalinya Selat Muria tersebut. Lantas, bagaimana kisah Selat Muria? Dilansir dari berbagai sumber inilah fakta-faktanya. 1. Sejarah Selat Muria. Pada masa glasial, sekira 600.000 tahun yang lalu, Gunung Muria beserta pegunungan kecil di Patiayam dulunya bergabung dengan dataran utama Pulau Jawa. Hal itu terjadi karena saat itu suhu bumi turun dalam waktu yang lama, sehingga permukaan laut turun rata-rata 100 meter. Namun pada interglasial, kondisi itu berbalik. Suhu bumi meningkat menyebabkan es mencair. Alhasil volume air laut meningkat membuat dataran Gunung Muria dan Pulau Jawa terpisah oleh laut dangkal yang tidak terlalu lebar hingga menjadi selat. 2. Jalur transportasi yang ramai. Dulunya Selat Muria adalah jalur perdagangan dan transportasi yang ramai dilalui. Selat itu menjadi jalan antara masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dengan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau lainnya. Karena adanya selat ini, masyarakat yang ingin bepergian antara Kudus dan Demak harus menggunakan kapal. Keberadaan selat ini pula lah yang dahulu membuat kerajaan Demak menjadi kerajaan maritim. 3. Hilangnya Selat Muria. Setelah abad ke-17 Selat Muria semakin dangkal sehingga kapal tidak dapat berlayar mengarunginya. Pendangkalan terjadi karena saat itu terjadi perkembangan dataran aluvial di sepanjang pantai utara Jawa. Meski demikian, pada musim hujan perahu-perahu kecil masih bisa mengarungi selat itu dari Demak hingga Juwana. Pada 1996, seorang peneliti bernama Lombard menjelaskan ada air laut dari Selat Muria yang masih tersisa sampai sekarang. Air laut yang terperangkap di dataran Jawa itu kemudian dikenal dengan nama Beleduk Kuwu. 4. Diduga sebabkan kemunduran Kerajaan Demak. Diduga Kerajaan Demak yang pernah berjaya pada abad ke-16 mengalami kemunduran karena pendangkalan yang terjadi di Selat Muria. Karena pendangkalan itu, Demak yang mulanya berada di tepi Selat Muria kemudian berubah menjadi sebuah kota yang dikelilingi oleh daratan. Setelah pendangkalan yang terjadi di Selat Muria, pelabuhan kerajaan itu kemudian berpindah ke Jepara. Namun, sempat muncul kekhawatiran Selat Muria akan terbentuk lagi setelah terjadinya banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pati dan sekitarnya pada 2014. 5. Fosil binatang laut di Patiayam. Salah satu bukti lain dari adanya Selat Muria adalah temuan fosil hewan laut di situs Patiayam Kudus. Di situs itu, ditemukan beberapa fosil hewan laut seperti moluska, ikan hiu, penyu, dan buaya. Diperkirakan, fosil-fosil itu sudah berumur di atas 800.000 tahun. Tidak hanya itu juga ditemukan jejak sebuah hunian kuno dan beberapa temuan lainnya seperti fragmen gerabah, keramik, dan perhiasan berbahan emas. Dari adanya temuan-temuan tersebut, diduga situs Medang dulunya merupakan hunian kuno yang letaknya berada di sisi selatan Selat Muria.